Nggak ada hubungan sama. Serius? Masih kontak? Sama sekali Kak. Ya kan saya di blok. Itu udah nggak ada kontak sama sekali kan ini? Nggak ada. Untuk mantaunya gimana? Yang apa yang harus dipantau? Kalau bisa ya jangan pulang. Karena gua nggak mau anak gua yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gua kan nggak bisa 24 jam di rumah. Saya dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini, jangan sampai seperti itu. Rasa kangen mungkin Kak. Ada rasa kangen nggak? Iya rasa kangen. Kalau tuh tanya, ibu. tapi Hanas tidak. Berarti memang pengen lepas tanggung jawab bukan Niki atau seperti apa sebagai Khawatir, rasanya saya sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik lah as a parent, apalagi single parent. Maunya saya ngelakuin apa? Nangis itu datang ke sana, kan yang salah dia bukan saya cuma sebagai ibu yang membiayai. Kalau dia butuh bantuan saya akan bantu ya, tapi kalau untuk yang gimana ya, kalau ada anak kecil mendeklar dirinya sudah dewasa, berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil, benar nggak? Ya sudah. Udah dari kapan nih kamu itu? Udah lama, saya juga udah nggak peduli dia mau pulang mau enggak, terserah aja. Kan nanti suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja, dia mau bebas ya silakan. Kalau kalian wawancara saya 1 atau setengah bulan yang lalu, mungkin masih ada rasa kecewa. Kalau sekarang udah 6, saya sudah mengikhlaskan dia. Tapi kalau suatu saat dia balik ke Kak Niki, maksudnya minta maaf ke mamanya gitu Kak, apa yang akan kamu lakukan? Iya, sebagai orang tua ya terima lah. Tapi kalau buat gimana sekarang ya nggak ada. Kita satu keluarga sudah mengikhlaskan. Jadi apapun yang dia lakukan, bagaimanapun di sana ya terserah aja. Tapi tolong jangan dibawa-bawa lagi nama saya gitu. Jadilah diri dia sendiri. Karena kan dia dengan keluarga itu kan, kalau keluarga itu pergi ke perkumpulan kayak perkumpulan Batak dan lain-lain itu ya, kan yang dibawa kan ini anak ini kita Mirzani ya. Jadi jangan lagi bawa nama saya, udah jadi aja diri sendiri gitu. Gak peduli saya mau dia pacaran sama tiktoker kek, tukang semir kek, tukang bangunan sekalipun, saya udah gak peduli, sudah tidak peduli. Ngerti nggak namanya diikhlasin? Ya udah, ya ikhlas, udah mau bagaimana. Kecewanya saya udah terlalu tinggi sampai akhirnya keluar kata-kata ikhlas gitu. Di setiap doa juga saya ikhlaskan ya Tuhan. Udah gitu, ya bagaimana dong? Orang yang nggak tahu ya. Saya juga bingung kenapa begitu. Kayaknya saya sebagai orang tua udah melakukan hal yang terbaik lah. Ya namanya kita sebagai single parent punya anak perempuan ya, pasti dijaga dong sebisa mungkin kan. Ya mungkin disalahartikan dijaga itu namanya dikekang, diapain ya, memang dikekang ya, memang kalau dia pergi memang selalu diantarin sama salah satu ART di rumah ya, memang dikunciin di kamar, memang daripada saya injek mending saya kunci. Lagian kalaupun saya pukul kan anak saya, bukan anak tetangga, salahnya gimana? Nah, dipukul juga kan dia tidak pernah memberikan alasannya kenapa dia dipukul. Orang kan dia cuma bisa bilang di Instagramnya dia atau di TikToknya dia, saya dipukul gitu. Kasih tahu dong alasannya kenapa dipukul, jangan ambigu ya kan. Nanti kalau saya bilang saya pukul karena ini, nanti wah ibu kurang ajar nih, aib anaknya dibuka-buka, salah lagi ya kan. Jadi ya udah biarin aja. Nah, ini namanya proses kehidupan lah ya. Kan gua nggak tahu Tuhan punya rencana apa gitu. Memang sebetulnya hidup gue yang sesungguhnya itu ya begini gitu, nggak huru-hara, nggak gimana. Memang kehidupan aslinya sebetulnya kayak gini ya. Ya gimana ya, buat gue, kalau gue kan memang setiap tahun tuh, mungkin tahun ini adalah tahun dimana gue kayak udah aku mau jadi Nikita Mirzani yang dulu lagi. Kayak gimana? Ya kayak gini. Kayak gini biasanya kan terus suka iseng kan, kayak lagi ada kasus apa nih, gue ikut-ikutan gitu. Kalau sekarang mau ada kasus A, B, C, D, E, gue diem aja gitu. Pokoknya sekarang gue lagi kepengen punya suasana baru ya, suasana baru yang tidak membuat gue jadi panasan, yang tidak membuat gue jadi emosional, yang tidak membuat gue jadi ingin tahu masalah orang, itu aja. Jadi gini aja, gue kalau lagi
lagi kepengen di dunia baru ya gue pengennya fokus aja di situ. Tapi emang bener ya, bikin film ini menyita waktu dan pikiran. Jadi gue nggak ada lagi tuh bisa mikirin si A si B gimana, ini berteman, ini harus kumpul, nggak. Gue udah nggak gitu. Udah 37 tahun ya. Terus apa ya, gue itu memang sekarang lagi sibuk-sibuknya jualan produk gitu kan, udah produk sendiri gitu kan, dan lagi happy banget karena dari hasil penjualan itu hasilnya tuh banyak gitu, dan gue tuh happy gitu, kayak gimana, lagi sedang menikmati. Orang kan bertambahnya umur, usia harusnya kan makin dewasa, harusnya, tapi kan ada beberapa orang yang makin tua tetap kayak anak kecil. Gue kan enggak lah, gue kan sekarang udah bukan nih kita yang, gue tuh udah syuting aja gue tuh udah gak ngambil sama sekali, karena gue pengen membuang waktu sama anak gitu kan, kerja. Sekarang kan gue punya passion yang baru nih, bikin film sebagai eksekutif produser. Ini Beautiful Pen udah selesai, lagi proses editing. Insya Allah kalau nggak ada halangan Desember mau premier, Januari sudah mulai bisa ditonton di semua bioskop Indonesia. Ini aja belum selesai aja gue udah mulai bikin film baru lagi, horor gitu sama anak-anak muda. Jadi emang gue lagi konsepnya tuh ya emang positif ya, memang benar kata orang, kalau kita dikelilingin sama orang-orang yang positif, kita pun akan ikut positif. Kalau dulu mungkin terlalu dikontrol sama orang gitu kan, terlalu gimana ya ngomongnya ya, secara halus ya, pokoknya ya kalian bisa lihat sendirilah perubahan gue dari keluar dari Serang per detik ini, kalian bisa lihat sendiri gitu dibandingkan dengan tahun lalu gitu kan. Jadi buat gue ya apapun itulah, maksudnya sekarang gue memang membatasi diri untuk tidak berteman, dan gue memang memutuskan diri untuk menjauh dari beberapa orang gitu. Gue yang menjauh ya, bukan orang itu yang menjauh, tapi gue yang menjauh karena gue pengen hidup gue ditata lagi nih dengan rapi. Soalnya beberapa teman-teman gue yang memang kalian tidak tahu, memang tidak pernah disorot kamera juga gitu, menyesali kenapa sih Nikita Mirzani dulu begini, padahal yang gue kenal dulu nggak begini gitu kan. Sekarang mereka sudah balik lagi, sayang lagi. Jadi ya gue akan memilih orang-orang yang memang membawa gue ke kehidupan yang lebih bagus. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.